Bismillahirrahmanirrahim. Babu hukmi man. Ono ya. Farraqa amral muslimin wa huwa mustami'un. Babu hukmi man. Utawi kibab nerangno hukume wong. Farraqa kang misah-misah sapa man, kang napa nggih. Mencerai-berikan to kang misah-misah sapa man amral muslimin. Ing urusane wong Islam kabeh. Utawa napa kemaslahatane wong Islam. Wa te amrul muslimin iku mustami'un iku lagi kumpul, lagi sepakat, lagi bersatu. Haddatsani Abu Bakar bin Nafi' Muhammad bin Bashar qala Ibnu Nafi' haddatsana Gundar. Wa qala Ibnu Bashar haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Ziyad bin Ilaqah qala sami'tu Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu satakunu hanatun wa hanatun. Faman arada ayufarriqa amra hadzal jamaah wa hiya jami'un fadribuhu bisafka inan mangkana. Innahu sak temene kelakuan satakunu bakal ana apa hanatun apa prahara utawa fitnah prahara ngono maca makna. Apa hanatun apa prahara. Hanatu artinya syururun mutatabi'atun satu kejelekan sing bertuli-tuli bertubi-tubi wa hanatun lan prahara. Faman mongko te sapane wong aro dayu ngersakno sapa man ngarepno sapa man ayu farriqa yen to misah-misah sapa man amro hadil umat ing perkarane utawa urusane ikilah umat wa ya hale utawi hadil umat ku jami'un iku lagi sepakat lagi kumpul fadribu bisaf mongko mukula sira kabeh ing man bisaf kelawan pedang kelawan apa nggih kekerasan utawi kelawan pedang kainan makana kainan iku anane sapa wae kainan iku sapa wae man tegese sapa wae kana tinemu sapa man soe kainan mangkana iku ya siapa saja. Niki kula waca niku nggih napa kula sekali mukadimah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula terangaken terus niki terusno ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang tidak ikut ngaji mboten usah. Kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yuradu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya. Termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yuradu alaiya amrukum. Termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi Kabukiti Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara syariat. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya Sataf tariku umati salasan wasabina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok. Semuanya sesat di neraka kecuali satu. Ya Nabi hanya punya panduan satu itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wa ashabi. Orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesan begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi malih. Ini kan teng Bukhari diterangkan. Ketika banyak fitnah, itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin. Kita harus ikut mayoritas. Ini rungono tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mulane kalau ngaji temputi-temputi saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah. Selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, ya saya kalau tidak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum.
Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu. Paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang itu sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok, enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lho iki sing nate ngaji fikih semir ireng enggak malah haram to. Sing sunat apa? Nah, lah jadi iki misalnya dadi KNO terus semirane apa ke daerah wah, gaul Pak. Akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus gawe kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisar itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai ngendikan fadribu bisar? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo. Ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah. Hanya karena meyakini 1-2 kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas. Tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi. Kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan, beberapa front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat karena mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka kenal Islam. Sudah hanya 1-2 kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa?
Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan, orang non najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet ge gendera demo. Ya ora tempat ge gendera to, Medina mulang urusan apa? Najis. Mulang kate jlimete ra karuan. Ana muktada mutamayiza, mukhayyilah tahayyirah sampai mbono sing gamun akhlak aqua mbek ora aqua. Iku entek energi menapa? Entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat sudah dipandu. Kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun sak niki dihitung. Ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu. Oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi gaji duit cilik. Paham ya? Oposisi gaji duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dhewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung di penggali. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin. Ini rasa tidak ada jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rumah tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat.